jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Kor sekali lagi. Tuhan ucapkan syukur, ucapkan syukur, karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya firman-Mu yang mampu melepaskan kami dari dosa, masalah, beban yang terberat dalam hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu juga mampu melepaskan kami dari masalah-masalah hidup di dunia ini Tuhan. Kami percaya akan janji firman-Mu. Tahun ini adalah tahun kelepasan bagi kami semua Tuhan. Sampai satu waktu kami terlepas dari dunia ini bersama dengan Engkau di awan-awan yang permai. Jangan sampai ada perpisahan antara kami, terutama dengan Tuhan, dengan sesama. Tapi biarlah kami disatukan dalam kuasa kekuatan firman Roh Kudus-Mu Tuhan. Kekuatan penyucian-Mu menyatukan kami sampai sempurna seperti Engkau, layak untuk terangkat bersama Engkau selamanya. Terima kasih malam ini menggunakan waktu kami masih rindu mendengar firman-Mu. Biar Engkau nyatakan firman bagi kami semua malam ini, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu adalah jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, kaset, VCD dimanapun berada. Urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Dan sehingga nyata malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan uluran tangan Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, memberi kekuatan baru bagi kami. Kami bisa tetap mengikut Tuhan, melayani Tuhan, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih. Beri roh penyembahan, beri kelembutan hati kepada kami. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih saja coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main capek, kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa, beri kesegaran dari Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita lanjut dalam kitab Keluaran pasal 29 tentang tahbisan, pemakaian Tuhan atas kehidupan kita. Saudara, saya ulang-ulang Keluaran 29 ayat 1. Dulu ini salah satu syarat, dulu Harun sebagai imam besar dan anak-anaknya, imam-imam ditahbiskan oleh Tuhan, maka mereka membawa korban, salah satunya korban binatang. Saudara, korban persembahan, korban binatang. Di dalam Keluaran 29 ayat 1, mari. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Jadi syarat melayani Tuhan adalah kesucian. Kuduskan mereka supaya memegang jabatan imam bagiku. Syarat melayani adalah kesucian. Jadi tidak boleh kita mengatakan biarlah dia berbuat dosa, dia melayani biar bertobat dan lain. Salah. Itu salah besar. Itu menghina korban Tuhan. Tapi yang betul, kita disucikan baru kita bisa melayani Tuhan. Ya, itu yang betul beribadah, melayani Tuhan. Dan di sini ada 3 macam korban binatang, itu sudah digenapkan oleh korban Kristus. Sekarang kita tidak usah bawa lagi. Dulu imam besar Harun dan anak-anaknya, imam-imam, membawa
3 macam korban binatang untuk ditahbiskan, ya. Jadi 3 macam korban binatang, yaitu lembu jantan seekor. Lembu jantan ini korban pendamaian, penghapus dosa. Dosa-dosa harus diperdamaikan dulu, ya, sebab berbuat dosa itu hamba dosa, ya. Jadi hamba Tuhan bukan hamba dosa, harus diperdamaikan dulu. Ini nomor 1. 3 macam korban binatang. Nomor 1 korban lembu jantan muda, korban pendamaian, penghapusan dosa. Dosa-dosa harus diselesaikan. Yang kedua korban seekor domba jantan pertama. Ada 2 ekor, saya bagi satu-satu. Korban domba jantan pertama. Ini namanya korban penyerahan diri sepenuh. Penyerahan diri. Kalau sudah dosa diselesaikan bisa menyerah. Kalau dosa dipertahankan nggak bisa menyerah orang itu. Keras malah hatinya. Ya, kalau saya dan saudara ada satu dosa yang mengejar kita terus kita pertahankan, nggak bisa menyerah. Dalam melayani nggak bisa menyerah. Orang mempertahankan dosa itu orang keras, nggak bisa menyerah. Ya, itu saja. Kemudian penyerahan diri itu taat dengar-dengar. Ya, penyerahan diri sepenuh, taat seperti Yesus. Nah, kalau sudah taat, ada korban ketiga yaitu korban domba jantan kedua, itu korban tahbisan, dipakai. Jadi dosa diselesaikan, didamaikan, kemudian penyerahan diri sepenuh, taat, ya, baru dipakai oleh Tuhan. Nah, kemudian korban-korban ini ada perlakuan-perlakuan terhadap korban. Korban lembu jantan itu, korban pendamaian itu ditulis juga di ayat 10 sampai ayat 14, ya. Itu korban lembu jantan tadi, korban pendamaian, ayat 10 sampai 14. Kemudian korban penyerahan diri domba jantan pertama ayat 15 sampai 18. Itu korban penyerahan diri. Kemudian korban ketiga itulah domba jantan kedua, korban tahbisan, ini pelayanan dipakai Tuhan, ayat 19 sampai ayat yang ke-35. Itu tentang tahbisan, dipakai Tuhan, korban tahbisan. Mari kita pelajari, sudah sampai ayat 29 dan 30 sekarang. Keluaran 29 sampai 30. Ini korban tahbisan, pelayanan, saudara. Keluaran 29 sampai 30. Mari silakan. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian. Ya, kemarin kita pelajari dalam doa puasa, ada korban api-apian, korban timangan berbau harum di hadapan Tuhan. Sesudah itu ayat 29 ada pakaian kudus kepunyaan Harun itu, terus supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditahbiskan. 7 hari turun kepada anak-anaknya yang kemudian, ya. Ya, terus 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya. Di garis bawahi ada imam pengganti, ya. Jadi Harun satu waktu diganti oleh anak-anaknya, ya, dari antara anak-anaknya, ya, yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Jadi ini hati-hati, ya, istilah imam pengganti ini banyak ditafsirkan, oh sekarang gantian yang khotbah. Nah, itu saja, karena ada imam pengganti, ya, jadi gantian yang khotbah. Nah, ini nanti kita terangkan bagaimana ini maksudnya. Jadi di sini ada imam besar dan imam-imam. Imam besar itu Harun itu sebagai imam besar dulu. Nah, sekarang Tuhan Yesus imam besar. Ya, dari perjanjian lama Harun imam besar, anak-anaknya imam-imam, pelayan-pelayan. Sekarang perjanjian baru imam besar Yesus, imam-imam kita semua pelayan Tuhan, ya. Perjanjian lama Harun imam besar sama dengan Harun, imam-imam anak-anaknya. Perjanjian baru imam besar sama dengan Yesus, Tuhan Yesus. Nah, imam-imam kita semua pelayan Tuhan. Kita semua pelayan Tuhan, ya. Nah, ini saku. Nah, kemudian imam-imam ini kalau mau melayani harus pakai pakaiannya imam besar ini. Pakaian kudus kepunyaan Harun haruslah turun kepada anak-anaknya. Nah, dipakaikan. Kalau anak-anaknya mau melayani dipakaikan pakaian imam besar. Jadi kalau kita sekarang imam besar kita adalah Yesus.
Kalau dulu pakaiannya Harun kasih anak-anaknya, ayo melayani. Nah, sekarang pakaian Tuhan Yesus imam besar. So, ya. Jadi kalau kehidupan kita dipakai atau ditabiskan dalam urapan Roh Kudus, maka kita juga menerima pakaian imam besar Yesus sekarang ini. Jadi kalau dulu anak-anaknya mau melayani tidak sembarangan, nih kasih pakaiannya Harun, layani. Nah, begitu, so, ya. Nah, sekarang kalau kehidupan kita dipakai, ditakbiskan dalam Roh Kudus, maka kita juga menerima pakaian imam besar Yesus. Ya, pakaian itu ya kehidupan. So, ya, pakaian itu kehidupan kita. Jadi orang yang dipakai oleh Tuhan memiliki kehidupan Yesus. Dikasih pakaiannya Yesus, itu kehidupan. Pakaian itu. So, ya. Kalau dulu imam besar Harun pakaiannya kasih anak-anaknya supaya melayani. Nah, sekarang pakaian imam besar Yesus kita pakai. Jadi kalau kehidupan kita dipakai Tuhan, ditakbiskan betul-betul dalam urapan, bukan seperti tadi. Biarlah dia berdosa, biar dia bertobat main gitar, biar bertobat. Wah, itu salah besar tuh. Enggak boleh itu. Ya, itu menghina betul itu. Nah, tapi kalau kita dipakai, kalau kehidupan kita dipakai atau ditakbiskan dalam urapan Roh Kudus, maka kita menerima pakaian imam besar. Nah, artinya atau jadi orang yang dipakai oleh Tuhan dalam urapan Roh Kudus memiliki kehidupan Yesus. Tabiat Yesus ada, kuasa Yesus ada, pikiran Yesus ada, semua pakaian itu. So, ya, tabiat Yesus ada, kuasa Yesus ada, so, ya, pikiran Yesus ada, itu kehidupan Yesus ada pada kita, pelayan Tuhan, ya. Maka hamba Tuhan itu akan bertingkah laku, nah, pakaian juga tingkah laku, dan berwibawa seperti Yesus. Bertingkah laku dan berwibawa seperti Yesus. Jadi wibawa itu tidak, gitu. Bukan gitu-gitu. Jadi kalau tabiat Yesus ada pada kita, pikiran Yesus ada pada kita, so, ya, perkataan Yesus ada pada kita, kuasa Yesus ada pada kita tampil, so, ya, di situ akan bertingkah laku dan berwibawa seperti Yesus. Itu pakaian imam besar. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi tidak sembarangan. Ya, kalau dulu imam besar Harun pakaiannya dikasih pada anak-anak penggantinya itu untuk melayani. Sekarang kita hamba Tuhan, baik gembala, baik penyanyi, sangkur, musik, apa saja, kolektor, semua kalau kita dipakai dalam urapan, kita berarti memakai pakaian imam besar Yesus. Artinya orang yang dipakai itu memiliki kehidupan Yesus, tingkah lakunya, tabiatnya, pikirannya, perkataannya, kuasanya, perasaannya, ada perasaan Yesus. Sehingga hamba Tuhan itu akan bertingkah laku dan berwibawa seperti Yesus. Berwibawa seperti Yesus. Ya, semoga kita bisa mengerti ini. Ya. Kemudian di ayat 30 tadi disebutkan 7 hari lamanya harus pakaian itu dikenakan oleh imam pengganti, oleh anaknya. Ayat 30, 7 hari pakaian imam besar dikenakan oleh imam pengganti. Angka 7 itu sempurna. Angka 7 sama dengan sempurna. 7 hari pakaiannya imam besar Harun dipakai anak-anaknya. Sekarang 7 hari pakaian imam besar Yesus dipakai kita dalam arti rohani. Angka 7 sama dengan sempurna. Jadi Tuhan memberi pakaiannya, memberi kuasanya kepada imam-imam hamba Tuhan sampai akhir zaman untuk mencapai kesempurnaan. Nah, ini kalau kita dipakai luar biasa. Ya. Kalau dulu imam besar Harun kasih pakaiannya sama anak-anaknya 7 hari pakai. 7 hari. Sekarang artinya ya, 7 itu sempurna. Jadi artinya Tuhan memberi kemampuan kuasanya kepada kita imam-imam hamba-hamba Tuhan sampai akhir zaman untuk mencapai kesempurnaan. Sampai akhir zaman kita dipakai sampai mencapai kesempurnaan. Itu pakaian imam besar. Orang yang dipakai oleh Tuhan dikasih
Pakaian tentu bukan pakaian jasmani ini, secara rohani, yaitulah tabiat Yesus, kehidupan Yesus ada pada kita.